Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Halo guys, ketemu lagi dengan Bu Yuli dari SMA Negeri 1 Mauspati. Pada kesempatan kali ini, kita nanti bakal belajar tentang pembahasan latihan soal tentang elastisitas. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal tipe 1. Ketika harga pensil Rp800 per unit, jumlah pensil yang diminta 100 unit. Dan ketika harga pensil Rp600, jumlah pensil yang diminta 200 unit. Dari data di atas, tentukan 1. Fungsi permintaannya, 2. Besar elastisitasnya, 3. Jenis elastisitasnya itu apa dan bagaimana penjelasannya, 4. Gambar kurva dari elastisitas tersebut. Kita ke yang pertama dulu, yaitu fungsi permintaan. Ketika kita akan menjawab fungsi permintaan atau mengerjakan soal dengan fungsi permintaan, maka kita memakai rumus yang ini. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, dari soal yang ini tadi, kita akan mengetahui bahwa P1 atau price itu 800. Sedangkan jumlah pensil atau kuantiti yang disimbolkan dengan Q1 sama dengan 100. Price yang kedua atau P2 600. Kuantiti yang kedua atau jumlah pensil yang kedua itu 200 unit. Sehingga kita memperoleh P2 sama dengan 600 dan Q2 sama dengan 200. Nah, dari data ini kita nanti bakal masukkan ke dalam rumus. Ketika sudah dimasukkan, bakal seperti ini. P min 800 per 600 min 800. 800 ini adalah P1, 600 adalah P2, 800 adalah P1, sama dengan Q min 100. 100 adalah Q1, 200 adalah Q2, dan 100 adalah Q1. Sehingga akan bertemu dengan seperti ini. Kita menyelesaikan yang penyebutnya dulu atau yang bagian bawahnya dulu. P min 800 per min 200. Min 200 berasal dari 600 min 800. Sama dengan Q min 100 per 100. 100 berasal dari 200 min 100. Nah, ketika sudah sampai tahap ini, maka kita nanti akan menyelesaikan dengan perkalian silang. Sehingga dapat menghasilkan seperti ini. Min 200 kali Q min 100. Jadi, min 200 dikalikan Q min 100 sama dengan 100 dikalikan P min 800. Min 200 Q ditambah 20.000 sama dengan 100 P min 80.000. Ini berasal dari, jadi min 200 Q itu berasal dari min 200 kali Q, plus 20.000 berasal dari min 200 dikalikan min 100. 100 P berasal dari 100 dikalikan P, min 80.000 berasal dari 100 kali min 800. Selanjutnya di sini min 200 Q sama dengan 100 P min 80.000 min 20.000. Nah, dari sini yang kita bakal selesaikan yang ini dulu. Min 20.000 min 80.000 min 20.000. Nah, di sini hasilnya min 200 Q sama dengan 100 P min 100.000. Min 100.000 berasal dari min 80.000 min 20.000. Q sama dengan 100 P min 100.000 per min 200.
Min 200 ini yang semula di sini akan menjadi penyebutnya. Sehingga fungsi permintaan ditemukan Q sama dengan min 0,5P ditambah 500. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Di sini kita disuruh menghitung besarnya elastisitas. Nah, untuk menghitung besarnya elastisitas, kita tadi sudah mengetahui dari soal bahwa P1 sama dengan 800, Q1 100, P2 600, Q2 200. Nah, di sini untuk menentukan elastisitas kita harus menghitung delta P. P itu tadi adalah price, maka delta P itu merupakan selisih dari harga atau selisih dari price-nya. Kalau P1-nya 800, P2-nya 600, berarti selisihnya 800 dikurangi 600, sama dengan 200. Sedangkan delta Q, Q2-nya 200, Q1-nya 100, maka selisihnya adalah Q2 dikurangi Q1, selisihnya adalah 100. Nah, di sini nanti kita abaikan yang dikurangi Q1 atau Q2, namun kita hanya menghitung selisihnya antara Q1 dan Q2. Kemudian dari yang kita ketahui ini, kita masukkan ke dalam rumus elastisitas. Elastisitas of demand atau ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Nah, di sini kita langsung masukkan delta Q-nya tadi 100, delta P-nya 200 dikalikan P-nya 800 dan Q-nya 100. Nah, untuk memasukkan P atau Q, karena pada soal ini kita mengetahui ada P1 dan ada P2, maka kita akan menentukan konsistensinya kita. Ketika kita memakai P1, maka Q-nya juga harus Q1. Tetapi ketika kalian memilih P2, maka yang dimasukkan di sini juga Q2. Kebetulan ini saya memakai P1. Nanti hasilnya sama, baik menggunakan P1 maupun P2, namun konsisten. Kalau P-nya P1, Q-nya juga harus Q1. Kalau pakai P-nya P2, berarti Q-nya juga kita pakai Q2. Nah, kita lanjutkan dengan seperti ini, maka kita akan mengalihkan 100 kali 800 sama dengan 80.000. 200 dikalikan 100 sama dengan 20.000. Sehingga 80.000 dibagi 20.000, elastisitas demand-nya itu ketemu 4. Nah, dari sini kita ke pertanyaan yang ketiga, termasuk jenis elastisitas apa dan bagaimana penjelasannya. Nah, di sini karena hasil elastisitasnya lebih dari 1, ini tadi kan 4 itu kan lebih dari 1, maka pensil termasuk jenis barang elastis. Jadi terkategorikan barang elastis karena lebih dari 1. Kemudian penjelasannya, jika setiap ada kenaikan pensil 1%, maka akan menyebabkan penurunan jumlah pensil yang diminta sebanyak 4%. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang keempat, gambar kurva permintaan. Untuk menggambar kurva, caranya dengan menentukan titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q. Nah, di sini yang vertikal adalah sumbu P dan yang horizontal adalah sumbu Q. Kalau di matematika, yang P ini adalah sumbu Y dan yang Q ini adalah sumbu X. Kita nanti bakal menentukan titik potong yang memotong sumbu P dan yang memotong sumbu Q. Titik potong sumbu P itu syaratnya Q-nya sama dengan 0. Maka dari soal yang tadi, di yang pertama atau jawaban dari soal yang pertama, fungsi permintaan telah dihasilkan bahwa Q sama dengan min 0,5P
ditambah 500. Sehingga ketika Q-nya sama dengan 0, maka kita akan mengganti Q dengan 0, sama dengan min 0,5P ditambah 500. Kemudian karena di sini 0, maka min 0,5P akan pindah ruas ke ruas kiri. Sehingga min 0,5P akan berubah menjadi 0,5P sama dengan 500, sehingga P sama dengan 1000. Nah, titik koordinatnya menjadi 0,1000. Di sini kalau di matematika titik koordinat itu adalah X, Y. Kalau di ekonomi titik koordinat itu adalah Q, P. Ketika kita gambarkan pada sumbu P, 1000 ada di sini, kemudian 2000-nya di sini, sehingga titik koordinat 0,1000 posisinya di sini. Di sini ada 0, kemudian 1000-nya di sini, sehingga titiknya 0,1000 posisinya di sini. Titik potong sumbu Q syaratnya ketika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 0,5P ditambah 500. Ini sama ya persamaannya dari fungsi permintaan yang tadi. Q sama dengan 0,5 atau Q sama dengan min 0,5 kali P. Lah karena P-nya 0, maka di sini diganti dengan 0 ditambah 500. Q sama dengan 0 ditambah 500, sehingga Q sama dengan 500. Maka titik koordinatnya 500,0. Nah, 500,0 itu posisinya di mana? Kita harus membuat angkanya. Di sini ada 100, 200, 300, 400, 500. Nah, maka di sini ketika ada titik koordinat 500,0, maka posisinya di sini. Di sini adalah 500,0. Ketika dua titik ini nanti digabungkan atau dua titik koordinat digabungkan, maka akan terbentuk kurva elastisitas permintaan dengan inisial Q sama dengan min 0,5P ditambah 500. Oke, kita lanjut ke soal tipe 2 guys. Diketahui fungsi permintaan gula adalah QD sama dengan 32.000 min 3P. Tentukanlah 1. Kuantitas atau jumlah barang yang diminta jika harga gula 10.000. Yang kedua, besarnya dan jenis elastisitas permintaannya. Kita ke yang pertama dulu. Kita harus menentukan jumlahnya QD atau jumlah quantity of demand. Dari soal tadi diketahui bahwa QD sama dengan 32.000 min 3P. Dan pada soal diketahui juga bahwa harga gula atau price-nya atau simbolnya P sama dengan 10.000. Maka QD sama dengan 32.000 min 3 kali 10.000. 10.000 dari P yang tadi. Sehingga QD sama dengan 32.000 min 30.000 sama dengan 2.000. Jadi ketika harga 10.000, maka jumlah gula atau jumlah barang yang diminta sama dengan 2.000 kg. Selanjutnya kita menentukan besarnya elastisitas permintaan. Nah, untuk menentukan besarnya elastisitas permintaan, di sini kita mengenal dua rumus. Ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua. Nah, dari soal yang tadi, kita sudah mengetahui bahwa QD sama dengan 32.000 min 3P. Pada soal itu juga sudah diketahui bahwa P1 sama dengan 10.000. Q1 sama dengan 2000. Nah, dari sini kita hanya mengetahui
P1 dan Q1. Kita tidak mengetahui P2 dan Q2, sehingga yang kita pakai, rumus yang kita pakai adalah rumus yang pertama. Sehingga kita harus mencari elastisitas demand atau besarnya elastisitas permintaan dengan menggunakan turunan. Maka kita akan mengetahui bahwa turunan dari QD sama dengan 32.000 min 3P adalah min 3. Saya berharap kalian paham tentang turunan. Kemudian dari sini, dalam elastisitas, tanda min atau tanda negatif itu ditiadakan. Sehingga hasil dari turunan QD sama dengan 32.000 min 3P adalah 3. Tanda negatif itu ditiadakan karena dalam hukum permintaan ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu bakal turun. Jadi hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik, sehingga tandanya negatif. Kemudian dari sini maka kita akan memasukkan ke dalam rumusnya. Elastisitas permintaan sama dengan 3 kali 10.000 per 2.000. Sama dengan 30.000 per 2.000. 3 di sini sebenarnya ini sama dengan 3 per 1. Sehingga 3 kali 10.000 sama dengan 30.000. 1 kali 2.000 sama dengan 2.000. Sehingga elastisitas demandnya ketemu 15. Nah, demikian tadi latihan soal yang kita sudah pelajari bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas semuanya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.